Apabila ibadah tidak diterima tanpa tauhid, lantas apa sebenarnya hakikat dan cakupan dari tauhid? Ya ikhwah, tauhid merupakan landasan pokok diterimanya amal. Karena syarat diterima amal itu ada dua. Yang pertama ikhlas dan yang kedua mutaba'ah. Bagaimana orang bisa ikhlas kalau dia tidak memahami tauhid yang benar? Maka pokok dan hakikat tauhid merupakan pokok yang sangat penting dalam agama kita. Banyak orang beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang melaksanakan sholat juga bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak juga orang melaksanakan ibadah haji dan umrah bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia nggak paham tauhid. Maka seorang beramal harus terpenuhi dua hal padanya. Yang pertama ikhlas dan mutaba'ah. Ikhlas bagian daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan urgensi tauhid dalam masalah ibadah, dia merupakan syarat diterimanya amal. Yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di antara rukun la ilaha illallah adalah an-nafyu wal itsbat. Menetapkan, menafikan, meniadakan dan menetapkan. Yang harus kita amalkan. Artinya Pak, menafikan atau meniadakan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan menetapkan sesembahan yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya an-nafyu wal itsbat. Dan itu rukun dari kalimat la ilaha illallah. Terkandung dalamnya an-nafyu wal itsbat. Kita harus membedakan. Jadi pertanyaan, ada enggak sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada atau tidak? Ikhwan, ada enggak sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawabannya ada. Jawabannya ada. Mana buktinya? Buktinya contohnya seperti Bali. Bali kenapa dikatakan dengan pulau dewata? Karena banyak dewanya. Dan Tuhan mereka adalah dewa. Dan itu ilah mereka, sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesembahan selain Allah sangat banyak. Tapi disembah secara batil. Sesembahan selain Allah itu banyak, tapi disembah secara batil. Dan ini yang kita nafikan, ini yang kita tiadakan, ini yang kita hilangkan. Dan kita menetapkan bahwa tidak ada sesembahan selain Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka urgensi dan pondasi dan cerita pokok tauhid merupakan pokok yang sangat penting dalam masalah ibadah dan amalan. Apa kata Allah dalam hadis kursi? Ana aghna syuraka'a anisyirki. Aku tidak butuh sekutu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, man amila amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa mengerjakan satu amalan yang dia menyekutukan aku dengan sesuatu pada amalan tersebut, maka aku tinggalkan dia bersama dengan sekutu tersebut. Allah enggak butuh sekutu. Maka ini pondasinya. Beramal harus dilandasi dengan tauhid. Maka kita harus banyak belajar tauhid. Pentingnya belajar tauhid. Orang yang belajar tauhid, ya kawan, setiap hari dia akan memperbarui amalannya. Dan bukan setiap hari, setiap saat dia akan memperbarui amalannya. Ketika mau sholat masuk ria, akan terbesit dalam pikirannya, ngapain ria? Kenapa kita harus sama manusia? Pertama, manusia tidak mampu memberikan bahaya dan madarat. Yang kedua, manusia bukan pemberi rizki kepada kita. Yang ketiga, manusia bukan yang punya surga dan neraka. Dia cuma memuji, setelah itu pujian itu akan selesai. Yang punya segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa didapatkan dari tauhid. Kalau tauhidnya lemah, ria itu akan selalu berada dalam hatinya. Dan dia tidak ada usaha untuk menangkal ria tersebut. Makanya tadi kita sampaikan bahwa banyak orang melaksanakan amalan, melakukan amalan bukan karena untuk Allah Subhanahu, bukan karena untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Apa hukumnya
beraktivitas sebelum mandi junub? Boleh. Hukum beraktivitas sebelum mandi junub adalah boleh, tapi dianjurkan mandi junub terlebih dahulu. Karena orang yang mandi junub diantaranya dilarang untuk membaca Al-Quran. Orang yang belum mandi junub dilarang membaca Al-Quran. Anda pun beraktivitas biasa, berzikir, zikir-zikir biasa, maka dibolehkan, tidak masalah beraktivitas. Namun dianjurkan harus mandi junub baru beraktivitas. Kenapa ya ikhwah? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang-orang yang mensucikan diri mereka. Allah mencintai orang-orang yang suci. Di antara lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? At-taharatu syatrul iman. Kesucian itu bagian dari pokok keimanan. Di antara yang suci apa? Sucinya badan kita, bersihnya badan kita, dan sucinya hati kita. Maka ini yang harus kita perhatikan. Kalau ditanya beraktivitas ketika sebelum mandi boleh, maka boleh. Yang penting tidak boleh bacaan Al-Quran. Adapun amalan-amalan yang lain berkaitan dengan tasbih, tahlil, tahmid, maka itu dibolehkan. Berdasarkan ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha atau ayat yang lainnya mengatakan bahwasannya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah pada setiap kondisinya. Setiap kondisi berarti semua kondisi. Beliau selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala kecuali pada tempat-tempat yang dilarang untuk menyebut nama Allah seperti kamar mandi ataupun WC. Wallahu taala alam bishawab.